Hai, welcome to my channel Keke Roro. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua berada dalam keadaan yang baik. Saat ini saya mau memasak masakan Manado yang disebut dengan nasi jaha. Tapi kenapa disebut dengan nasi jaha? Sedangkan jaha itu refer kepada jahat. Kalau menurut sejarahnya nasi jaha ini sebenarnya bukan jahat, tapi jahe. Jadi nasi yang dibuat, ingredientsnya itu ada jahe. Jadi disebut dengan nasi jaha. Biasanya nasi jaha ini dibuat pakai bambu dan dibakar pakai daun pisang. Sebagai orang perantau ataupun orang-orang di kota besar itu sangat sulit untuk membakar nasi jaha seperti aslinya. Nah, biasanya nasi jaha ini disajikan ketika ada acara-acara besar seperti tahun baru, hari Natal, pengucapan syukur. Nah, saat ini saya akan membuat karena saya rindu dengan kampung halaman saya. Saya rindu untuk makan nasi jaha. Tapi ini tidak menghalangi kita untuk bisa menikmati nasi jaha tanpa harus dibakar pakai bambu. Mari kita lihat apa saja bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat nasi jaha ala Manado. Adapun bahan-bahan yang kita butuhkan untuk membuat nasi jaha, tentunya pertama-tama adalah beras ketan, tapi beras ketan ini adalah beras ketan yang berwarna putih. Dan itu saya menggunakan sebanyak 1 kilogram. Kita membutuhkan santan kelapa. Saya memakai santan kelapa kaleng. Saya anjurkan pakai santan kelapa yang diperas sendiri, itu santan kelapa kental. Saya tidak punya itu di sini, jadi saya pakai santan kelapa yang kaleng. Kemudian kita membutuhkan bahan-bahan lain seperti bawang merah. Kalau yang kecil-kecil itu kira-kira 20 biji yang kecil-kecil ya. Kemudian kita memerlukan yang namanya serai, kita memerlukan jahe. Kemudian kita memerlukan pandan, kalau ukuran segini kita memerlukan kurang lebih 20 lembar. Selanjutnya kita akan memerlukan daun jeruk. Dan kita juga memerlukan garam dan daun pisang. Jadi daun pisang seperti ini. Kemudian kita juga memerlukan aluminium foil. Karena setelah dibungkus dengan daun pisang, saya akan membungkusnya dengan aluminium foil, baru kita akan bakar di oven. Jadi teman-teman, seperti itulah bumbu-bumbu yang kita perlu. Teman-teman, untuk membuat supaya nasi jaha itu nanti menjadi bulat, kita akan menggunakan ini. Ini untuk membuat kue kering. Jadi kita akan menggunakan ini ya. Kalau teman-teman tidak punya, tidak apa-apa, pakai daun aja, nanti dibulatkan sendiri pakai daun. Jadi kira-kira itu saja yang kita perlukan. Mari kita melihat bagaimana proses memasaknya. Pertama-tama kita akan mempersiapkan untuk beras ketannya. Beras ketan sebanyak 1 kg kita akan masukkan ke dalam dandang. Kita akan kukus beras ketannya, sementara itu kita akan siapkan bumbu-bumbu yang lain. Pertama kita akan memotong bawang merahnya. Seperti ini teman-teman, kita akan pindahkan ke sini. Selanjutnya kita akan memotong jahe. Tidak usah terlalu kecil karena kita akan blender. Seperti inilah teman-teman, jahenya sudah selesai. Selanjutnya saya akan memotong pandan. Saya akan mengambil pandan sebanyak ini dan saya akan potong halus tapi tidak terlalu halus karena saya akan masukkan ke dalam coklat.
Seperti inilah teman-teman, dan saya akan langsung masukkan ke dalam chopper. Nasi jahe ini atau nasi jaha ini dia akan enak dengan serai dan pandan. Jadi kita akan masukkan cukup pandan, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita juga akan memotong untuk serainya. Kita akan juga potong kecil-kecil seperti ini. Seperti ini kita akan potong sampai selesai. Dan yang terakhir kita akan memotong daun jeruk juga seperti itu. Kita juga akan masukkan di sini. Oke teman-teman, semua bumbu kita sudah potong-potong dan sekarang kita akan mulai memblender. Teman-teman, semua bumbu yang kita sudah potong-potong tadi, yaitu bawang merah, jahe, serai, daun jeruk, semuanya kita akan blender ya. Kita akan masukkan ke dalam blender. Selanjutnya kita juga akan masukkan jahe ke dalam blender. Serai dan daun jeruk masuk juga ke dalam blender. Untuk memblendernya kita akan masukkan kurang lebih setengah cup air. Teman-teman, sementara kita memblender bumbu-bumbu yang lain, kita juga akan memblender pandan yang tadi kita sudah masukkan ke dalam chopper. Sekarang kita akan pindahkan pandan ini ke dalam saringan dan kita akan saring, mengeluarkan sarinya atau warna hijaunya ya. Kita akan transfer ke saringan. Kita akan tambahkan kelapa dan kita akan peras. Jadi kita akan peras untuk pandannya dengan santan kelapa. Santan bersama dengan daun pandan sudah siap, dan juga untuk yang lain-lain serai dan juga untuk jahe, bawang merah juga sudah siap di blender, sudah selesai. Sekarang kita akan mulai memasak. Kita akan hidupkan kompor dan kita akan masukkan bumbu-bumbu yang sudah jadi. Ini adalah bawang merah, jahe, serai, daun jeruk sudah masuk ke sini. Selanjutnya kita akan masukkan juga santannya. Tambah sedikit santan. Dan kita akan pindahkan untuk beras yang kita sudah masak atau kita sudah kukus setengah matang tadi, kita akan masukkan ke dalam wajan. Teman-teman, seperti inilah ketika nasi yang kita sudah kukus setengah matang, kita masukkan ke dalam bumbu-bumbu tadi yang kita sudah blender dan juga santan. Sekarang kita akan memasukkan garam kurang lebih 1 sendok makan. Nanti teman-teman tes rasa, kalau kurang asin teman-teman bisa tambah lagi. Saya coba ini dulu. Sambil kita terus untuk alon, kalau dia sudah agak kering kita akan pindahkan lagi ke dalam kukusan. Teman-teman, setelah semua bumbu tercampur bersama dengan nasi yang kita sudah kukus tadi setengah matang,
kita campur dan kita aron seperti ini. Setelah itu kita akan pindahkan kembali ke dalam kukusan dan kita akan kukus sampai matang. Teman-teman, sekarang nasinya sudah masak, nasi jahanya sudah masak. Kita akan pindahkan ke dalam tempat ini. Selanjutnya kita akan bungkus dengan daun pisang. Kita akan pindah ke sini. Jadi teman-teman, kita akan siapkan untuk daun pisangnya. Daun pisangnya sudah dicuci bersih. Kemudian daun pisangnya ini sudah dilap bersih dan kita siap untuk memasukkan. Ya, sekarang kita akan pindahkan nasinya ke dalam tempat ini agar supaya bentuknya bulat. Saya akan pakai gloves supaya tangan saya tidak kotor. Bagus dia padat teman-teman, dan kita akan siap untuk mengeluarkan. Kita akan press terus seperti ini. Jadi dia hasilnya bulatnya itu bagus seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman tidak punya ini barang seperti ini untuk membuat kue kering, teman-teman masukkan aja nasinya di sini terus digulung tuh daun pisang. Jadi seperti ini. Kira-kira saya akan pindahkan ke sini agar supaya daunnya bisa dipakai. Saya akan buat satu lagi di sini. Sama prosesnya, kita akan masukkan nasinya ke dalam. Seperti ini. Dan kita akan melakukan proses yang sama. Itu kita akan tuncuk ya, seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan lipat. Saya mau mereka berdekatan seperti ini. Dan kita akan mulai menggulungnya. Kita akan mulai dengan proses untuk melipatnya atau menggulungnya. Kita akan gulung seperti ini. Dan di ujungnya kita akan lipat. Kita akan ambil tusuk gigi yang masih baru dan kita akan tusuk. Begitu juga dengan ujung yang sebelah. Kita akan tutup. Dan kita akan pakai tusuk gigi seperti ini. Dan kita akan ambil untuk aluminium foilnya. Kita akan ambil aluminium foil dan kita akan bungkus daunnya ini dengan aluminium foil. Seperti ini, dan kita akan masukkan.
Jadi ini nanti hasilnya ini nasi jaha kalau dibungkus pakai aluminium foil, selain pakai daun, dia akan seperti nasi jaha yang dimasak dengan bambu. Karena dia ini kita akan bakar. Jadi dia rasanya itu seperti nasi jaha yang kita buat di dalam bambu. Kita akan bungkus seperti ini. Kita akan buat untuk selanjutnya sampai nasi jaha kita selesai. Ini satu yang panjang saya akan bakar dulu dan nanti dilanjutkan dengan yang lain. Yang penting teman-teman sudah lihat. Jadi kita akan hidupkan untuk oven kita itu 350 derajat Fahrenheit atau 175 derajat Celcius, dan kita akan coba masak sampai 20 menit atau 25 menit, dan kita akan masukkan ke sini. Nanti sekitar 10 menit kita akan putar lagi. Oke teman-teman, kita tunggu sampai 10 menit sementara kita buat yang lain lagi. Kita keluarkan dari dalam oven. Dan kita akan coba pindahkan ke sini. Dan yang ini kita akan masih tetap masukkan, tapi kita akan balik ya. Kita akan masukkan lagi. Sementara yang ini, lihat ini masih panas. Ini kita akan lihat, kita akan potong. Saya akan ambil contoh satu saja untuk lihat. Kira-kira seperti ini, teman-teman bisa lihat hasilnya. Itu bagus. Seperti ini teman-teman ya. Bagus teman-teman, kita akan potong juga yang lain seperti ini ya, dan kita akan pindahkan ke dalam piring. Teman-teman, seperti inilah hasilnya setelah saya pindahkan ke dalam satu tempat. Seperti ini hasilnya. Begitu enak kelihatannya. Dan dia sudah matang seperti ini. Sebenarnya sebelum dipindahkan di dalam daun ini dia juga sudah matang, tapi kita membakarnya lagi biar dia mirip-mirip dengan yang aslinya. Dan kita akan coba bagaimana rasanya. Dari segi teksturnya begitu bagus dan kelembutannya juga oke. Jadi kematangannya oke. Seperti ini. Ini seperti di kampung. Mari kita coba ya. Kita coba. Enak.
Ini sangat enak. Biasanya ini disajikan dengan sambal iris atau dengan rica roa atau dengan daging-daging yang lain. Sungguh enak. Oke teman-teman, demikianlah masakan saya hari ini, yaitu nasi jaha tanpa bulu versi Manado. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah like, terima kasih sudah subscribe, sudah komen. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan di-share ke teman-teman yang lain. Oke, sampai jumpa di video yang akan datang. Bye!